Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya Ronaldi Encetus. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi Cyber Security Management yang membahas konsep teknologi, regulasi, standar, dan model keamanan siber dalam organisasi. Digitalisasi memang meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga memperluas peluang serangan terhadap sistem dan data. Ancaman seperti phishing, malware, dan ransomware semakin berkembang. Karena itu, keamanan siber tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab bagian IT, tetapi sudah menjadi bagian dari manajemen risiko dan tata kelola organisasi. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana organisasi menerapkan keamanan jaringan dan data, memahami aspek legal, menerapkan standar keamanan, serta menggunakan threat modeling dan risk mapping. Tujuannya adalah membangun model keamanan yang dapat membantu organisasi mengidentifikasi, mencegah, dan menangani ancaman siber. Dalam keamanan informasi terdapat tiga prinsip utama yang disebut CIA Triad atau CIA Triad. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Kedua, integrity atau menjaga data agar tidak diubah secara tidak sah. Ketiga, availability atau memastikan sistem tetap tersedia bagi pengguna yang berwenang. Ancaman yang umum terjadi antara lain malware, ransomware, phishing, dan insider threat. Untuk menghadapi ancaman tersebut, organisasi dapat menggunakan berbagai teknologi keamanan, di antaranya firewall untuk menyaring lalu lintas jaringan, IDS dan IPS untuk mendeteksi serangan, VPN untuk mengamankan komunikasi, network segmentation untuk membatasi pergerakan penyerang, enkripsi untuk melindungi data, serta SIEM untuk memantau dan menganalisis log keamanan. Keamanan tidak hanya bergantung pada teknologi. Organisasi juga perlu melakukan klasifikasi data, mengatur hak akses, menerapkan enkripsi, serta menggunakan pendekatan zero trust, yaitu setiap akses harus diverifikasi. Selain itu, kesadaran dan pelatihan pengguna sangat penting karena banyak insiden keamanan juga disebabkan oleh kelalaian manusia. Dalam penerapan keamanan siber, organisasi juga harus memperhatikan aspek hukum. Di Indonesia terdapat UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Untuk badan publik terdapat UU Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan GDPR dapat menjadi referensi internasional dalam perlindungan data. Jadi, keamanan siber harus memperhatikan tidak hanya aspek teknis, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi. Dua standar yang dibahas adalah ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework. ISO 27001 lebih berfokus pada sistem manajemen keamanan informasi dan dapat digunakan untuk sertifikasi. Sedangkan NIST CSF memberikan kerangka kerja yang fleksibel dengan 6 fungsi utama yaitu govern, identify, protect, detect, respond, dan recover. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi. Selanjutnya adalah threat modeling menggunakan metode STRIKE. STRIKE digunakan untuk mengidentifikasi ancaman sejak tahap perancangan sistem. Ancaman tersebut meliputi pemalsuan identitas, perubahan data secara tidak sah, penyangkalan tindakan, kebocoran informasi, gangguan layanan, dan peningkatan hak akses secara tidak sah. Setelah ancaman diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan tingkat risiko. Risiko dapat dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Dalam contoh pada PPT, Dalam contoh pada PPT, phishing dan ransomware termasuk risiko tinggi sehingga menjadi prioritas utama untuk ditangani. Dengan cara ini, organisasi dapat memfokuskan sumber daya pada ancaman yang paling berbahaya. Model keamanan yang ditawarkan terdiri dari 5 lapisan. Pertama, tata kelola. Kedua, identifikasi aset dan risiko. Ketiga, kontrol teknis seperti firewall, enkripsi, dan segmentasi. Keempat, deteksi dan respon menggunakan SIEM dan analitik. Dan kelima, pemulihan serta pembelajaran setelah terjadi insiden. Kelima, lapisan ini membentuk sistem keamanan yang terintegrasi. Sebagai contoh penerapan, model ini disimulasikan pada organisasi pelayanan kesehatan primer. Aset yang dilindungi antara lain rekam medis, database pasien, jaringan, dan server.
Ancaman kemudian dianalisis menggunakan STRIDE dan diprioritaskan berdasarkan risiko. Kontrol yang digunakan antara lain enkripsi, segmentasi jaringan, RWAC, serta kebijakan privasi yang selaras dengan UU PDP. Jadi terjadi setelah jadi terjadi insiden organisasi memiliki prosedur mulai dari identifikasi, pelaporan, eskalasi hingga pemulihan. Sebagai kesimpulan, keamanan siber membutuhkan kombinasi antara teknologi, tata kelola, regulasi, dan kesadaran manusia. Teknologi seperti firewall, IDS, IPS, VPN, segmentasi, dan SIEM membantu melindungi sistem. Sementara ISO 27001, NIST Strat, dan risk mapping membantu organisasi mengelola keamanan secara lebih terstruktur. Dengan pendekatan tersebut, keamanan siber dapat diterapkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Demikian presentasi saya mengenai cyber security management. Intinya, keamanan siber bukan hanya masalah teknologi, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh organisasi. Dengan tata kelola yang baik, teknologi yang tepat, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesadaran pengguna, risiko keamanan cyber dapat dikelola dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman.